Novia hadir. Present. Oke. Cynthia Jingga Salsabila. Oke, Jingga. Ilma Sania Ramadhani. Present. Nabila. Oke. Satu contoh jenis dari academic writing yaitu menulis artikel ya. Nah, karena artikel ini sendiri merupakan salah satu yang nanti harus kalian siapkan pada saat selesai semester ya. Nah, itu selesai semester kalian harus menyiapkan academic writing. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah nulis artikel? Belum ya. Nah, karena emang belum juga paling baru-baru kayak kemarin academic writingnya kayak paragraph writing ya, genre writing jenis-jenisnya yang seperti apa menyusun sebuah kalimat yang kalimat yang untuk akademik seperti skripsi kalian nantinya ya atau dalam penulisan artikel. Nah, kalau kita ngomongin artikel nih, sepengetahuan kalian sendiri, artikel itu kita nulisnya itu dari apa sih, hasil dari apa? Apa tiba-tiba mampu menulis artikel? Iya. Biasanya tuh hasil dari sebuah penelitian ya. Jadi nggak ada tuh misalnya kita nulis artikel ya tidur malam terus tiba-tiba bangunnya langsung muncul ya gitu ya. Kayak wangsit gitu ya, langsung muncul idenya ini harus menulis tentang ini, nggak ada ya. Jadi sebuah artikel itu memang dari sebuah mini research. Saya seperti ini sebagai salah satu dosen. Nah, itu bisa mini researchnya, oh ya di kampus ini salah satunya kesulitannya itu misalnya adalah menulis nih, kenapa ya, faktor apa yang mempengaruhi mereka nih sulitan menulis. Nah, kalau kalian sendiri misalnya pada saat PLP nantinya ya untuk penulisan academic writing dalam introduction ya. Nah, itu biasanya kan kalian PLP, nanti lihat apa sih yang terjadi di sekolah, ngapain ya siswanya tuh, kenapa ya nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu ya, kenapa sulit sekali dalam vocabulary, dalam grammatical bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi hari ini akan kita pelajari apa? Menulis artikel sebagai salah satu dari academic writing ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ini sudah ada PPT. Sebelumnya Miss mau nanya dulu nih, apakah suara Miss terdengar jelas? Oke, PPT-nya jelas? Nah, gimana jelas berarti jelas. Oke, nah kita hari ini pelajari academic writing. What is academic writing? Ya. What is academic writing? Nah, coba Miss dulu baca Devinka, baca aja. What is academic writing? Writing which communicates ideas, information, and research to the wider academic community. Oke, jadi itu ya. Mungkin kalau pada prinsipnya hampir sama kayak menulis novel. Walaupun novel kan bukan termasuk academic writing ya. Nah, tapi kalau novel itu kan tujuannya itu komunitas pembaca novel. Nah, kalau untuk kita ngomongin academic writing, tentu itu adalah biasanya untuk peneliti-peneliti atau mahasiswa ya yang terkait dengan dunia pendidikan ya, memberitahu melalui pendidikan. Nah, di sini ada student academic writing yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kemudian expert academic writing. Nah, kalau kita ngomongin expert academic writing itu termasuklah dalam salah satunya itu adalah skripsi ya, termasuk tesis dan termasuk disertasi untuk S3. Nah, semua itu nanti akan menghasilkan yang dinamakan dengan artikel ya, artikel ilmiah. Nah, di sini feature of academic writing berbeda dengan general writing ya. Kalau ngomongin academic writing itu kita itu sebuah academic writing itu harus terstructure ya, harus coherent, cohesion. Misalnya ngomonginnya general dulu baru yang ke khusus ya. Nah, misalnya ngomongin kesulitan dalam menulis, apa yang terjadi sekarang ini. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Ini masih pengantarnya terlebih dahulu. Nah, setelah ini semua, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu juga ya. Di sini yang saya rumuskan yaitu saya berharapnya dari materi kita hari ini kalian mempelajari bahwa CPK, capaian pembelajaran mata kuliah keempat dan kelima ya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun unsur-unsur pembangunan kalimat, paragraf, dan artikel ilmiah yang efektif ya. Itu termasuk title, judul, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menilai dan merekomendasikan research gap yang termasuk dari introduction, novelty, dan produk academic writing yang baik. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Kemudian di sini juga termasuk dalam RPS
contohnya di situ ada nomor 6 untuk hari ini kita pertemuan ke-6 ya, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi atau menyusun judul karya ilmiah, crafting a title, ya title, introduction, object, material, context, dan novelty-nya. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, sebelum dimulai ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Clear ya? Oke, clear. So, nah kenapa sih kita itu harus menulis artikel, Miss? Kenapa sih? Apa pentingnya? Pasti kalian pernah dengar ya? Ibu sibuk yang menulis artikel, kayak itu ribet banget. Kenapa sih kita penting menulis artikel untuk kalian-kalian yang mahasiswa? Kalau short goals-nya ya, goal tujuannya ya tentu salah satu untuk penunjang kalian lulus. Nah tapi untuk yang big impact-nya ya, suatu yang lebih besar ini, nah ini coba kalian lihat inspirasi dari penulis terkenal. Seseorang itu kira-kira kalau bisa terkenal itu karena apa? Salah satunya selain memang artis ya, tentu apa misalnya salah satunya adalah seorang penulis. Nah ada hasil atau ada satu karya yang dihasilkannya. Nah itulah salah satunya penulis, makanya penulis itu bisa terkenal ya. Ini kenal semua J.K. Rowling bukan? Nah, masih sepupuan lah ya. Oke, lagi. Oke. Terus ada William Shakespeare ya. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Pramudia Anantanur. Kalau banyak yang baca novel-novel ya, buku-buku seperti itu. Kemudian ada Andra Hiranta yang terkenal apa bukunya? Laskar Pelangi. Ini tahu semua ya, Laskar Pelangi. Terus ada lagi Terelie. Nah ini juga salah satu penulis terkenal ya, Terelie. Kemudian, nah di sini seseorang dapat dikenal melalui tulisannya. Penulis besar dikenal karena karya dan gagasannya. Nah, mengapa penting menulis? Membuat ide kita dibaca dan dikenang ya. Kemudian tulisan dapat membawa nama kita melampaui ruang kelas. Kalau kalian misalnya nih bisa kisah, jadi kalau artikel itu kan ada kisah 1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, sita 1, sita 2, sita 3, 4, 5, 6. Bisa kalian salah satu dimasukkan itu dosennya pasti itu siapa ya? Nah ya, Miss Reni sama Mr. Edi langsung, ini penulisnya langsung Q1 nih mahasiswa kita ya. Nah, apalagi kalau misalnya penunjangnya kalian tuh bisa masuk jurnal Scopus, kemungkinan bisa nggak menulis skripsi ya. Kalau di luar sepertinya udah seperti itu, nggak tahu kalau di kampus kita gimana ya. Kira-kira ya setelah semua tadi udah mempelajari apa tadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Untuk menulis. Iya, menulis artikel ya. Nah, ini salah satunya adalah title dan introduction di nama ada artikel. Tapi kalau ngomongin artikel, kira-kira cukup nggak dengan title sama introduction aja? Enggak. Ya kan? Nah, apa aja sih kalau boleh tahu, Miss? Tahu nggak kira-kira apa aja nih struktur dalam penulisan artikel? Sepengetahuan kalian itu apa aja? Ayo. Apa? Abstrak, terus introduction, metode, terus result, terus iya, discussion, kita terus bisa semua ya, bisa berarti udah setidaknya ada pemahaman terkait dengan artikel. Jadi yang pertama itu ada judul, pastinya title, kemudian abstrak, kemudian introduction, kemudian literature review tergantung dari jurnalnya. Kemudian yang ketiga ada methods, yang selanjutnya ada result, kemudian discussion, dan terakhir conclusion dan references. Sebelum itu ada lagi yang lain-lainnya kayak acknowledgement dan seterusnya ya, tergantung dari jurnal yang kita tuju. Nah kita semua nih, nah ini sebelumnya Miss mau lihatin dulu. Ini adalah salah satu artikel yang Miss publish ya di jurnal Q1, kuartil 1. Q1 ini adalah salah satu yang paling tertinggi ya untuk di dunia jurnal ya, Q1. Sini project based on problem based learning, unveiling Islamic University. Nah kita lihat dulu strukturnya. Ya struktur yang tadi sudah kalian sebutkan. Udah bener nggak nih? Ada abstrak nggak di sini? Ada. Judulnya ada ya. Nah kemudian ada abstrak. Ya bisa ada corresponding author ya. Ini adalah sitasi ya. Nah sitasi maksudnya kalau orang mau ngambil dari dari artikel kita, nah ini kira-kira seperti ini di referensiesnya. D. Anggraini ya, Usulistyo Arya Pratama, mungkin kenal sama Mr. Arya ya. Kemudian ada introduction, nah ada introductionnya, kemudian ada literature review, kemudian ada yang ketiga ada method
research design ya. Kemudian ada data collection. Nah, data collection, kemudian research participant ya. Kalau di metode itu banyak ya, ada partisipannya siapa dan seterusnya. Nah, ini adalah artikel yang secara lengkap ya strukturnya. Nah, berarti udah tahu semua nih ya. Ini berarti wajah-wajah ini bakal nulis di Q1 semua ya. Amin. Kalau kalian nulis di Q1 so oke, tak perlu skripsi lagi sama kayak di kampus luar kan nggak perlu ya. Atau di semua kampus ya. Gimana kalau di kampus kita gitu ya? S2 ya. S2. Misalnya Sinta 2 udah Sinta 2. Nah, bisa Sinta 2. Iya. Gila ya, bisa lah ya, semuanya ya. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya. What is to consider in your article? Nah, ini secara jelasin apa sih yang ada dalam artikel. Tadi udah kita jelasin, ada argumen yang kuat ya, clear position. Nah, penelitian kita itu ada di mana seperti itu ya. Kemudian landasan teori dan konsep yang kuat, referensi yang kuat ya, clear position, theoretically informed dan vibrant referencing. Nah, ini juga kalau kita mengintegrasikan ya dalam penulisan sebuah artikel itu ada amanah ilmiah sebenarnya ya, karena kita nih kampus Universitas Islam ya. Nah, ini adalah poin yang plus-plusnya ya. Kalau di kampus universitas biasa mungkin tidak ada masuk integrasi keislaman. Kalau kita kan ada ya. Nah, ini termasuk kalau menulis artikel atau academic writing seperti ini termasuk dalam amanah ilmiah, di mana integrasi keilmuan dan nilai Islam untuk akademik yang lebih bermartabat ya. Dalam perspektif integrasi keilmuan dan nilai Islam, penulis artikel juga berkaitan dengan sikap amanah ilmiah. Ya, kita tidak boleh mengambil ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu di sini tadi adalah referensi yang kuat. Ya, harus ada. Itu ada namanya judul. Ya, judul itu adalah poin ketika seorang reviewer itu melihat, oh Lili nulisnya ini, oh Lili nulisnya ini, kemudian Ilma nulisnya ini, Nabila nulisnya ini, Nashila, Okta, Ati, dan Riri nulisnya ini, gitu ya. Jadi itu ini tentang ini. Itu adalah yang paling seperti punya artikel sebagai contoh ini adalah project based or problem based learning, unveiling Islamic University student preferences and experiences in writing classes ya. Berarti di sini apa idenya terkait dengan penggunaan project atau problem based learning ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini apa sih yang harus ada di judul. Judul itu apa sih ya? Judul itu adalah sejauh mana judul artikel itu efektif dalam menarik minat pembaca di tingkat global. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di Sinta 2 nih, ini nggak konteksnya tuh misalnya dibaca sama orang Inggris, orang Inggris mikir apa nih, buat apa kalian baca ya? Nah, itu kira-kira. Jadi itu harus secara global. Oh, ini penting nih, oh berarti harus seperti ini sebagai salah satu sumber referensi lah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai di Scopus atau di Sinta 2, itu judulnya itu harus ada impact ya, impactnya itu yang cukup global. Jadi nggak bisa kita nulisnya tuh kayak di kelas efektivitas dari metode ini di kelas 8 di kota Jambi ya, itu nggak bisa tuh langsung reject ya, langsung decline biasanya dalam sebuah artikel ya, nggak bisa seperti itu. Jadi sejauh mana artikel jurnal itu menarik ya, dalam menarik minat pembaca di tingkat global. Jadi nanti yang ditulis sama kalian itu ya itu harus bisa dibaca sama orang Inggris ya, orang Amerika, orang Zimbabwe ya, orang Arab, whatever ya. Yang penting bisa dibaca dan oh ya ini ada integrasi ilmu yang kita dapatkan di sini. Itu tadi kalau ngomongin tentang sebuah artikel yang baik. Ini kan aura-aura Sinta 2 ya. Oke, sudah masuk ke non-analytical ya. Jadi tapi sayangnya ya kelemahan kita dalam menulis judul artikel untuk publikasi internasional bereputasi itu salah satunya ini nih, non-analytical, nggak analitis ya. Nah, argumennya tuh nggak kuat, clear positionnya tuh nggak ada. Ini tentang apa sih? Cuma simple aja. Misalnya faktor yang mempengaruhi mereka susah membaca itu kan umum banget ya. Nah, jadi harus membuatnya big impact lagi daripada itu. Kemudian logical fallacy-nya juga kurang ya. Kemudian unfocus, tidak fokus
Itu yang sangat sering terjadi di dalam sebuah penulisan artikel ya. Nah selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh. Analisis penggunaan media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama dalam materi teks deskriptif. Kira-kira kalau seperti ini bisa nggak? Enggak ya, karena kalau kita ngomong ini terlalu panjang satu ya. Kalau dalam judul artikel terutama Sinta 2 juga, apalagi Scopus ya, itu judulnya tuh udah terlalu, ini kan pusing banget baca langsung ini ya. Coba si Okta baca Okta analisis, ngerti nggak langsung? Okta Ada agak susah nih Miss. Iya, analisis penggunaan media pembelajaran kita berdasarkan di sekolah ya. Terus tidak terlalu impactnya tidak terlalu besar ya. Iya. Nah terutama juga untuk di Scopus maupun di Sinta 2 artikel itu harus dalam bahasa Inggris, itu poin pentingnya. Ya, jadi there is no Indonesian. Ya harus bahasa Inggris. And nothing digitally informed learning by teaching descriptive text. Insight from Indonesia Primary School. Oke, sama seperti Miss tadi nih. Nah, coba lihat tadi. Prepare unpaid Islamic University student. Nah, Islamic University kan banyak ya Islamic University. Nah, itu tadi global, secara global gitu ya. Nah, sama dengan ini tadi insight from Indonesia Primary School. Jadi insight-nya diambil dari sekolah menengah pertama yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira. Kemudian yang kedua, pengembangan bahan ajar berbasis local wisdom dalam pembelajaran dari komunikasi. Ini juga panjang ya. Nah, tapi kalau kita mau jadiin dia Scopus sama Sinta harus bahasa Inggris. How can? Nah, kalau dalam judul bisa juga dalam bentuk tanda tanya. Itu malah lebih menarik bagi reviewer ya. Jadi nggak harus yang seperti ini saja, tapi bisa dijadikan sebuah seperti ini tadi. Nah, project based atau problem based. Nah, itu kan dalam bentuk tanda tanya kan? Jadi buat judul itu semenarik mungkin, tapi ya tentu logis ya, nggak bisa buatnya bagus-bagus ternyata isinya nggak sesuai, itu nggak bisa juga ya. Nah ini tadi pengaruh penggunaan buku, dia padahal pakai kata pengaruh di awalnya, tapi kalau kita jadiin ke dalam jurnal yang lebih menarik, judulnya menjadi Does the use of textbook, apakah penggunaan. Nah itu tadi kalau membuat judul teks artikel yang lebih menarik. Bisa dipahami? Nah, jadi di sini kalau secara kesimpulan, crafting artikel kalau disimpulkan sebuah judul yang baik itu adalah judul yang memiliki argumen yang kuat ya, logisnya itu ada, kemudian saat membaca itu pembaca itu langsung tahu oh ini tentang ini nih, oh ini penting nih, oh ini seperti ini nih, langsung tahu. Seperti judul ini kan langsung tahu oh ini tentang project based, oh dengan problem based, oh ini untuk Universitas Islam, oh ini menentukan experiences-nya seperti apa, yang mana yang lebih yang cocok untuk di kampus Universitas Islam. Karena kan kalau kampus Universitas Islam itu kan ada integrasi keilmuannya kan ada tentang agama ya, beda dari universitas yang Kemendikti ya. Nah itu tadi. Nah selanjutnya kalau setelah kita ngomongin ini kan judul tadi ya. Nah, ada pertanyaan dulu terkait dengan judul? Enggak? Oke. Nah, coba ini tugas dulu deh selama 1 menit ya. Coba kalian buat satu judul yang kira-kira impact-nya itu besar nih, kira-kira yang aku udah dapat nih ide buat artikel. Nah, boleh dari penelitian yang bakal mikirin nanti, malah tuh bisa Sinta 2, nanti Miss lihat kan. Oh ini bisa nih Sinta 2 nih ya. Nah, coba kita lihat dulu. Perspectives and structural challenges in learning part of speech through gamification. Oke, bagus. Coba, how do students navigate the digital playground? Oke, exploring perspective and structural challenges in learning part of speech through gamification. Bagus judulnya ya. Ini bisa nih Sinta 2 ya. Sinta 1 pun bisa. Nanti coba dibikin draftnya ya. Sampai dipelajari nanti kita pelajari. Ini udah bagus judulnya. Gimana, Ratih? Belum, Nabila. Bagus, kirim. Gamification, oke, ini sekarang memang lagi booming ya, gamification ya. Oke, bagus. Gamification in ML Classroom, a systematic review of student engagement and learning outcome. Wah, bagus juga nih, a systematic review. Cuman kalau systematic review itu benar-benar harus belajar ya, pakai metode apa, misalnya apa, ada nggak Nabila tahu apa?
bagus sebenarnya judulnya, apalagi sekarang kan booming ya ChatGPT. Cuman does the student use ChatGPT influence student writing skill? Tapi cuman ini masih general ya. Misalnya apanya dalam ChatGPT atau apa di dalam karakteristik mahasiswanya atau siswanya itu udah bagus ya, dapat idenya itu impactnya besar, tapi memang harus lebih ada di spesifiknya lagi. Oke, itu bagus. Terima kasih Leti. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Cara Ya, coba misalnya Ilma, apa yang sudah dipelajari hari ini Ilma? cara menuliskan Iya, menuliskan strukturnya. Apa aja strukturnya Ilma? judul, abstrak, introduction, result, conclusion. Iya, kalau Davinka, sebuah judul yang baik itu harus seperti apa sih? Harus general, terlalu global dulu, baru nanti dibuat menjadi khususnya. Iya, oke ya, harus ada impact secara global ya. Nah, oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Materi ini bisa membantu kalian ya nantinya di penulisan artikel academic writing, juga bisa membantu kalian nantinya semoga bisa lulus tanpa harus skripsi ya. Jadi menulis itu bukan hanya kemampuan dasar, tapi juga tentang bagaimana kita berpikir kritis ya. Nah, dan juga penggunaan referensi seperti tadi amanah dalam menulis ya. Nah, jadi tidak hanya mencaplok saja, tapi harus ada integrasi keilmuan